Yang saya hormati, perkenalkan saya Rudi Darmawan. Pada kesempatan Pacific Indonesia merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Perusahaan yang dulu bernama PT Caltex Pacific Indonesia ini adalah salah satu unit bagi perusahaan minyak Amerika, yakni Chevron Corporation, yang juga merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Perusahaan ini merupakan proyek biomediasi, yakni proyek menetralkan tanah dari limbah minyak mentah dengan memanfaatkan mikroba dalam tanah. PT Chevron Pacific Indonesia secara yudisius telah mengantongi izin yang resmi berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003 untuk melaksanakan proyek bioremediasi. Tahun 1954, PT Chevron Pacific Indonesia bekerja sama dengan para ahli lingkungan dalam melaksanakan proyek percontohan pertama di Indonesia. Tahun 2000, PT Chevron Pacific Indonesia mengajukan izin penerapan bioremediasi sebagai proses pembersihan tanah untuk pertama kalinya di Indonesia. Tahun 2003, tanah yang berhasil dinormalisasi lebih dari 1,5 juta meter kubik yang kemudian digunakan untuk penghijauan, yang dimana proses ini ditenderkan kepada perusahaan PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya. Tahun 2006, proyek ini diklaim fiktif karena perusahaan subkon PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya pelaksana proyek ini hanyalah kontraktor umum. Oktober tahun 2011, Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus menyelidiki dugaan tindakan pidana korupsi pada proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. Pada tanggal 8 sampai 9 Februari 2012, Kejaksaan Agung mengunjungi fasilitas bioremediasi di Minas Riau yang dihadiri oleh Edison Effendi. Pada tanggal 16 Maret 2012, hasil penyelidikan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proses bioremediasi tersebut fiktif dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. 5 orang itu adalah perwakilan dari PT Chevron Pacific Indonesia dan 2 orang berasal dari kontraktor umum. 6 September tahun 2012, Kejaksaan Agung menahan 6 dari 7 tersangka kasus korupsi yakni 4 karyawan PT Chevron Pacific Indonesia dan 2 kontraktor. Pada tanggal 26 November tahun 2012, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan 4 karyawan Chevron terhadap Kejaksaan Agung bahwa penahanan yang dilakukan penyelidik Kejaksaan Agung tidak sah menurut hukum. Hakim menyatakan penetapan status tersangka terhadap 4 karyawan Chevron tidak sah. Lalu pada bulan Desember tahun 2012, pelimpahan berkas tahap kedua telah dilakukan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan 3 tersangka dari Chevron karena mereka dianggap korporatif. Terdapat penerapan hukum kontrak bisnis, penegakan hukum dan sikap profesionalisme yang kurang baik dari perangkat peradilan dalam menangani kasus PT Chevron Pacific Indonesia, yang dimana fakta-fakta dalam persidangan secara adil dan objektif tidak didasari dengan bukti-bukti yang kuat dalam penetapan tersangka. Lalu kejanggalan lain dari kasus ini adalah keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November tahun 2012 yang mana mendukung karyawan PT Chevron Pacific Indonesia dan menyatakan bahwa penahanan mereka dan penetapan Bakhtiar sebagai tersangka adalah tidak sesuai dengan hukum. Presentasi taksonomi kecurangan pelaporan keuangan PT Chevron Pacific Indonesia. Mohon maaf bila banyak salah kata dan terima kasih.